Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Mus'ab bin Umair, sahabat Rasul yang berhasil Islamkan Madinah. Sebelum hijrahnya Rasulullah, kota Madinah dulunya bernama Yastrib. Kota ini berjarak sekitar 300 hingga 400 km di sebelah utara Mekah, dan memiliki geografis yang lebih baik. Sehingga Madinah merupakan pusat perdagangan. Kota Madinah juga dulunya dikuasai oleh bangsa Yahudi dan kelompok Kristen. Setelah terjadinya Bayat Akabah pertama di tahun ke-12 kenabian, baru ada 12 orang yang memeluk Islam dari kaum Ansor. Dilansir dari buku biografi 60 sahabat Rasulullah oleh Khalid Muhammad Khalid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat ke Madinah. Dialah Mus'ab bin Umair, sahabat yang memiliki kecerdasan pikiran juga akhlak mulia. Mus'ab ditugaskan untuk mengajarkan agama Islam serta bacaan Al-Quran kepada orang beriman yang telah berbayat kepada Rasulullah. Ia juga diberi amanah agar mengajak penduduk Madinah kepada Islam serta menyiapkan penyambutan untuk hijrahnya Nabi. Ia bergaul dengan penduduk Madinah dan menjalin hubungan yang kuat. Mereka terkesan dengan sifat zuhud, keluhuran, dan ketulusan Mus'ab, hingga hati orang-orang Madinah tergugah dan berbondong-bondong masuk Islam. Di Madinah, ia tinggal di rumah As'ad bin Zararah sebagai tamu. Keduanya mendatangi sejumlah kaum, rumah dan majelis untuk membacakan kitab Allah, yakni Al-Quran di depan para penduduk. Mus'ab dan As'ad menyampaikan kalimat Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Cara penyampaian keduanya pun begitu lembut. Ada sebuah kisah mengenai dakwah Mus'ab bin Umair yang masih dikutip dari buku biografi 60 sahabat Rasulullah. Suatu ketika Mus'ab sedang menyampaikan nasihat kepada kaum muslim, datanglah Usaid bin Hudair, tokoh Bani Ashal. Usaid membawa tombak, ia marah kepada Mus'ab yang datang ke Madinah untuk mengajak kaumnya meninggalkan Tuhan mereka. Melihat emosi Usaid yang membara, kaum muslim yang berada dalam majelis merasa khawatir. Namun Mus'ab bin Umair tetap tenang. Usaid berdiri di hadapan Mus'ab dan As'ad bin Zararah dengan kemarahan dan berkata, "Untuk apakah kalian datang ke desa kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang lemah dari kami? Pergilah dari desa kami jika kalian tidak ingin kehilangan nyawa." Mus'ab pun menjawab dengan ucapan yang baik. Ia berkata, "Tidakkah Anda mau duduk dan mendengarkan dulu? Sekiranya Anda senang dengan yang kami bawa, Anda dapat menerimanya. Namun, jika Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai." Usaid melihat bahwa Mus'ab bin Umair hanya akan mengajaknya berdialog, ia pun melemparkan tombaknya ke tanah lalu duduk dan mendengarkan baik-baik. Kemudian Mus'ab membaca Al-Quran dan menjelaskan seputar dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Ia meresapi keindahan dan kebenaran Al-Quran yang dibacakan oleh Mus'ab. Ia dan beberapa pengikutnya berkata, "Alangkah bagus dan benarnya ucapan itu. Apakah yang harus dilakukan oleh orang yang ingin memeluk agama ini?" Mus'ab menjawabnya, "Hendaklah ia menyucikan pakaian dan tubuhnya lalu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Usaid lalu pergi dari majelis itu dalam waktu cukup lama. Setelah kembali, rambutnya basah bekas air bersuci. Ia berdiri dan mengumumkan pengakuan bahwa dirinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berita keislaman Usaid tersebar cepat. Datanglah Sa'id bin Mu'adz untuk mendengarkan kata-kata Mus'ab. Setelah mendengar uraian Mus'ab, ia pun merasa puas lalu masuk Islam. Setelah itu, diikuti oleh Sa'id bin Ubadah. Penduduk Madinah berdatangan satu sama lain dan saling bertanya, jika Usaid bin Hudair, Sa'id bin Mu'adz, dan Sa'id bin Ubadah telah masuk Islam, lalu apalagi yang kita tunggu? Mari kita segera mendatangi Mus'ab untuk beriman bersamanya. Orang-orang berkata bahwa kebenaran itu terpancar dari celah-celah giginya. Setelah setahun Mus'ab bin Umair di Madinah, sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam. Dan pada musim haji berikutnya, kaum muslim Madinah mengirim delegasi yang mewakili mereka untuk bertemu dengan Rasulullah. Perwakilan ini terdiri dari 70 laki-laki dan 2 perempuan, dan datang kepada Rasulullah untuk melakukan Bayat Akabah kedua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.